Halo teman-teman, sahabat TOJB. Kali ini Pak Imin berada di Bandara Moses Kilangin. Kalian tahu ini di mana? Yap, Pak Imin sekarang berada di Kabupaten Mimika. Bandaranya cukup besar nih teman-teman. Nama Moses Kilangin adalah pahlawan dari Kabupaten Mimika. Beliau merupakan orang dari suku Amungme. Beliau merupakan orang suku Amungme pertama yang bersekolah. Nah, setelah tamat sekolah, beliau itu menjadi guru di Timika. Dan karena jasa-jasanya tersebut, orang-orang di sini menjulukinya sebagai guru besar. Untuk menghormatinya, bandara ini dibangun dan dinamai dengan nama Moses Kilangin. Fakta gelapnya, beliaulah yang menjadi negosiator untuk membujuk orang-orang dari suku Amungme agar menyerahkan tanah adatnya kepada PT Freeport yang nantinya dipakai sebagai tambang emas. Beginilah suasana di jalan di Mimika ya teman-teman. Secara geografis, Kabupaten Mimika berada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika memiliki ibu kota yang bernama Kota Timika. Sedangkan luas wilayahnya sebesar 21.693 km persegi. Dengan jumlah penduduk di kabupaten ini sebesar 318.679 jiwa. Tahukah kalian jika Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah terkaya di negara kita Indonesia, serta menjadi yang paling kaya di seluruh Papua? Bayangin nih, APBD Kabupaten Mimika di tahun 2025 mencapai 6,3 triliun rupiah. Wow, ini gede banget loh teman-teman. Hampir setara dengan kota-kota besar di Pulau Jawa. Namun sayangnya, meskipun Mimika menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia, jumlah orang miskin di sini masih sangatlah banyak. Menurut BPS di tahun 2024, jumlah orang miskin di sini sebesar 14,18% dari total penduduk. Kalian dianggap miskin di sini jika pendapatannya itu kurang dari Rp1.999.143 per orang per bulan. Ini aja kalau menurut Pak Imin, gaji 5 juta juga kurang teman-teman. Karena kita tahu kan kalau Papua itu biaya hidupnya itu sangat-sangat mahal. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya angka putus sekolah teman-teman. Tercatat di tahun 2024 ada 9.373 anak di Mimika yang tidak sekolah SD. Bayangkan, SD loh ini. Alasannya karena pembangunan sekolah dasar di sini masih belum merata. Kita ambil contoh di kecamatan atau distrik Hoya dan Alama, sekolah dasarnya itu cuma ada 1. Ini baru contoh sekolah SD, belum yang SMP dan SMA. Jadi menurut Pak Imin nih, sebaiknya Pak Presiden itu menunda dulu lah program MBG. Di Papua itu akses pendidikannya itu masih kurang. Mending uangnya dibuat untuk membangun sekolahan. Guru-guru terutama di Papua juga bisa tuh dikasih tunjangan yang gede. Layaknya petugas pajak. Biar pendidikan kita minimal itu bisa merata lah di seluruh Indonesia. Gimana, kalian setuju? Nah, dari APBD Mimika yang besar itu, penyumbang terbesar pendapatannya itu berasal dari uang bagi hasil PT Freeport, yaitu 1,9 triliun rupiah. PT Freeport memang berdirinya di Kabupaten Mimika ini teman-teman. Tepatnya di sebuah distrik atau kecamatan yang bernama Tembagapura. Nah, tambang Freeport ada di sini. Tuh, namanya tambang Grasberg. Kita ulas sedikit ya teman-teman. Di tahun 1950-an, PT Freeport melakukan negosiasi kepada Presiden Soekarno untuk izin tambang. Namun oleh Soekarno ditolak teman-teman. Nah, PT Freeport yang merupakan perusahaan swasta dari negara Amerika lalu minta bantuan ke pemerintah Amerika supaya dibantu untuk membujuk Soekarno. Namun pada saat itu Presiden Amerika yang memerintah adalah John F. Kennedy, yang beliau ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Soekarno. Jelas, permintaan Freeport juga ditolak oleh pemerintah Amerika saat itu teman-teman. Namun terjadi sebuah keajaiban yang sangat-sangat kebetulan. Pada tahun 1963, Presiden Amerika John F. Kennedy tiba-tiba tewas ditembak. Sampai saat ini, pelaku yang nembak itu masih misterius, tidak bisa ditemukan. Kebetulan selanjutnya terjadi 4 tahun setelah John F. Kennedy itu tewas, di mana Presiden Soekarno dilengserkan dengan cara yang sangat pedih dan menyakitkan. Lalu kebetulan yang ketiga,
PT Freeport resmi beroperasi di Indonesia setelah izinnya itu ditandatangani oleh Soeharto 1 bulan setelah beliau dilantik menjadi presiden. Tuh, kebetulan sampai 3 kali cuy. Perjanjian dengan PT Freeport dan Indonesia ini sungguh-sungguh sangat aneh banget teman-teman. Kita nih kayak orang dongok. Jika Freeport menemukan tembaga, maka 9,6% hasil penjualan tembaga ini akan dikasih ke Indonesia. Namun jika Freeport menemukan logam yang lain seperti emas, perak, perunggu, atau apapun itu, maka Freeport boleh mengambil gratis. Nggak perlu bayar ke Indonesia. Coba kalian pikir teman-teman, ini Soeharto gimana jalan pikirannya? Di tahun 1991, Soeharto kembali memberikan izin yang lebih fantastis. Sebelumnya Freeport itu cuma menguasai hampir 11.000 hektar. Sama Harto dikasih 2,6 juta hektar. Wih, piye? Penak zamanku toh? Sekarang kita kembali lagi ke Mimika. Hal menarik lain yang ada di Mimika adalah memiliki gunung tertinggi di Indonesia. Tentu saja Pegunungan Jayawijaya. Tingginya mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Di Pegunungan Jayawijaya ini juga terdapat salju abadi teman-teman. Ini nih satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki salju. Di Kabupaten Mimika ada sebuah kecamatan yang dikatakan sebagai wilayah paling modern dan maju di Pulau Papua. Ya, ini dia Kecamatan Kuala Kencana. Wilayah Kuala Kencana ini sengaja dibangun untuk pemukiman bagi para pekerja di PT Freeport. Kuala Kencana ini diresmikan oleh Presiden Soeharto di tahun 95. Kuala Kencana merupakan wilayah pertama di negara kita Indonesia yang memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga yang sangat terpadu. Di sini juga nggak ada tuh yang namanya kabel ngelewer di pinggir jalan. Semua kabel ditanam di dalam tanah teman-teman. Hal inilah yang membuat Kuala Kencana menjadi wilayah yang rapi, bersih, tertata, serta modern. Layaknya kota-kota di Eropa. Nah, sebagai kawasan tempat tinggal para pegawai PT Freeport, Kuala Kencana ini juga dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas. Seperti sekolah, klinik, masjid, gereja, kolam renang, lapangan golf, serta supermarket yang sangat lengkap. Menyediakan berbagai macam kebutuhan. Kuala Kencana jika dilihat dari atas, tuh terlihat berada di tengah hutan ya teman-teman. Namun kalian jangan salah, penjagaan di kawasan ini sangat-sangat ketat. Dijaga oleh para tentara dan polisi, serta ada juga security. Luas Kuala Kencana mencapai 860 km persegi, dengan jumlah orang yang tinggal di sini sekitar 30.000 jiwa. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Mimika di Papua Tengah? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Timika sekitar 7 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!